Masih bersama kami Slam 99 Channel, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Delapan tipe pria yang layak dinikahi dan menikahi. Pria yang menjadi dambaan setiap wanita. Apa saja sifat-sifat mereka? Silahkan disimak video berikut. 1. Kedewasaan. Orang yang dewasa mampu mengekang kenikmatan pribadinya demi mempertahankan prinsip-prinsipnya. Dewasa bukan tentang benda berusia tertentu, remaja bukan usia peralihan, dan anak-anak bukan soal ukuran tubuh yang mungil. Ketiganya adalah sifat yang bisa dimiliki melampaui ukuran tubuh, usia, dan di mana benda itu berada. Dewasa saat prinsip-prinsip dan aturan adalah tujuan dan bukan sarana. Itulah yang membedakannya dengan remaja yang menuruti prinsip jika akan menghasilkan kenikmatan bagi dirinya. Kedewasaan menempatkan kejujuran sebagai tujuan seberapapun pahit dan menderitanya akibat yang akan diterima. 2. Kejujuran. Jujur adalah salah satu sifat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat jujur ini sudah tertanam dalam diri seseorang. Namun, alangkah lebih baik jika sikap jujur ini dilatih sejak masih masa kanak-kanak agar terbiasa saat beranjak dewasa. Secara umum, jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu artinya, seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai dengan tindakan yang seharusnya. 3. Mendengar dan berbagi. Filsuf Friedrich Nietzsche punya gagasan menarik mengenai pernikahan. Nietzsche memiliki prinsip, jangan menikah karena cinta. Menurut Nietzsche, menikah karena cinta itu berbahaya. Alasannya karena cinta romantik itu durasinya bisa habis. Jadi, ketika kita hanya terlibat cinta romantik, hanya cinta pada fisik semata, maka pada saatnya semua itu akan selesai. Nietzsche cenderung menyarankan untuk mencari orang yang asyik diajak bicara. Katanya, cari seseorang yang bisa menjadi sahabat. Menikahlah dengan orang yang cocok diajak ngobrol, karena pernikahan yang bagus pada dasarnya adalah persahabatan. Bagi yang berencana mencari pasangan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, penting untuk memastikan pasangan kita adalah seseorang yang enak diajak ngobrol. 4. Mampu mengatasi masalah. Hidup manusia tidak akan pernah lepas dari masalah dan ujian. Karena dari sanalah kualitas seorang manusia bisa terlihat. Perbedaannya, ia bisa mengatasi masalah dengan baik atau justru semakin terbenam bersama masalah tersebut. Besar kecilnya masalah tak lepas dari kondisi pikiran Anda. Terkadang tanpa disadari sebuah masalah kecil bisa menjadi besar karena pikiran Anda mengkondisikan seperti itu. Karena itu, ketika masalah sedang menghampiri, pastikan pikiran Anda tidak terbawa arus yang ada dalam masalah tersebut. Ingat juga, tak ada masalah yang tanpa solusi. Anda hanya butuh pikiran yang jernih untuk mengetahui cara menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi dan membelit hidup Anda. 5. Memberi dan menerima cinta. Memberi dan menerima pada dasarnya adalah sebuah investasi atau sistem yang mirip dengan rekening bank emosional di mana kedua belah pihak dapat melakukan penyetoran dan penarikan. Bila mana dihadapkan dengan keseimbangan positif atau negatif, keseimbangan itu menjadi lebih kompleks. Misalnya saat seseorang hanya memberi atau hanya sering mengambil saja, sehingga bisa menimbulkan potensi perpecahan. Ini juga dapat dipengaruhi oleh tindakan memberi yang tidak ikhlas, karena dipaksakan atau diberikan dengan berat hati atau memberi dengan adanya tujuan tertentu, atau juga ketika seseorang tidak berterima kasih atau tidak mau menerima. Dalam cinta, memberi dan menerima harus selaras dan imbang. 7. Bisa menghargai dan mendukung. Ketika kita bisa menghargai pasangan dengan baik, itu akan membuatnya bahagia. Pasangan yang tulus menghargai dan menghormati kita juga akan membuat kita semakin percaya bahwa dialah sosok terbaik yang ditakdirkan untuk kita. Lewat sikap saling menghargai, kamu maupun pasangan akan sama-sama menyadari betapa pentingnya kehadiran kalian untuk satu sama lain. Sikap saling menghargai akan membuat hubungan terasa lebih berkualitas. Ini juga memungkinkan kamu serta pasangan akan saling mendukung dan menyemangati satu sama lain.
Hubungan yang dijalani dengan dukungan kuat di dalamnya, ini akan menjadikan hubungan tersebut semakin kuat. Pasangan yang saling mendukung juga tak akan ragu untuk melangkahkan kaki bersama menuju hubungan yang lebih serius yakni pernikahan. 8. Mampu berkomunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang sehat dan efektif untuk suami istri. Apakah mama dan papa sudah berkomunikasi dengan baik sejauh ini? 5 tips membangun komunikasi yang sehat dan efektif untuk suami istri. Free Pick, G-Point Studio. Kintan Nabila tanggal 19 Januari tahun 2023. Komunikasi di dalam rumah tangga bisa dikatakan sehat, yakni ketika pasangan suami istri saling terbuka dan jujur tentang kebutuhan serta keinginan masing-masing. Komunikasi menjadi kunci utama dalam kesuksesan hubungan pernikahan. Terkadang kita merasa telah membangun komunikasi yang baik, padahal kenyataannya belum tentu. Misalnya saat mama selalu mengingatkan suami untuk menaruh barang-barang sesuai tempatnya agar ia gampang mencarinya. Mama mungkin melakukan hal tersebut demi kebaikan suami. Namun, bisa jadi ia hanya mendengarnya sebagai omelan belaka. Nah, bagaimana caranya membangun komunikasi yang sehat dan efektif di antara suami istri? Salah satunya adalah saling mendengarkan.